Banyak yang pertanyaan yang sangat praktis ya. Biasa, sebetulnya langkah kita menyusun soal hot itu juga sama dengan kita menyusun soal-soal yang lain. Tentu kita dimulai dari menganalisis KD yang ada. Nah, contoh misalkan di dalam mata pelajaran akidah, misalnya di sini ada kata memahami dasar, ada kata menganalisis, ada menerapkan, sama. Di KD 32 dan 33, ini kan ini yang menuntut kemampuan menganalisis, ini bisa dijadikan jadi soal yang hot. Ini yang menganalisis nanti sebagai dasar kita menyusun soal yang hot. Kalau memahami dan menerapkan, memahami itu maksudnya dalam satu bagian ada, tapi kita juga bisa nanti membuat KD ini menjadi soal yang hot, tergantung nanti kemampuan dari Bapak Ibu dari peserta didiknya. Sama dengan KD 34. KD 34 itu pada level L2 sedang, C3-nya menerapkan. Nah, ini bisa juga kita jadikan soal yang ini nanti Bapak Ibu menganalisis. Jadi tidak semua KD bisa kalau kita dasarkan KD itu dijadikan soal yang tapi Bapak Ibu bisa juga menyusun soal yang tergantung dari redaksi kata kerja yang digunakan dalam KD tersebut. Itu nih, dalam analisis KD yang perlu diperhatikan adalah Bapak Ibu bisa nanti menganalisis KD-KD yang mungkin untuk dibuat soal yang ya tuntutan KD-nya. Tuntutan KD-nya menganalisis dan menganalisis. Itu ya. Yang berikutnya ini tentang KD mana yang akan kita jadikan soal hot atau kita jadikan dalam soal. Kita lihat UKRK, urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Jadi kalau memang urgensinya berarti tadi harus menguasai itu, maka itu harus kita jadikan sebagai soal. Terus kontinuitas, kelanjutan dari materi sebelumnya, atau sebagai pijakan juga untuk materi berikutnya, ini juga yang jadi pertimbangan kita dalam nanti menentukan KD-nya. Relevansi ya, dan juga keterpakaian. Ini yang nanti Bapak Ibu tentukan KD itu dari kontinuitas, relevansi, dan keterpakaiannya. Nah, contoh indikator redaksi ya, redaksi penyusunan soal, jadi disajikan stimulus atau disajikan teks 1, 2, 3, siswa dapat menentukan A, B, C, D. C-nya ini kondisinya, siswa dapat menentukan itu audionya, ya, siswa itu audionya, menentukan titik-titik itu behaviornya, dengan tepat itu degree-nya. Okay. Dalam menyusun soal indikator ini ada satu hal yang mungkin perlu kita perhatikan adalah kata kerja ini. Jadi kata kerja menentukan itu sebetulnya pada level 3, tapi bisa juga kata kerja menentukan itu bisa nanti dijadikan sebagai kata kerja untuk menjadikan soalnya hot. Misalkan menentukan perbedaan antara misalkan dakwah Sunan Bonang dengan dakwah Sunan Kalijogo, karena di situ ada proses anak berpikir tentang bagaimana dakwah Sunan Kalijogo, dakwah Sunan Bonang ini dari kata menentukan itu bisa menjadi kita tidak terjebak pada kata ini meskipun ada di
di level 3, tapi bisa juga kita nanti digunakan untuk indikator soal odds. Efek stimulus bebas. Jadi semakin banyak stimulus, maka soal itu semakin hot. Nah, terus kisi-kisi yang baik itu mewakili isi kurikulum yang akan kita ujikan. Jadi nanti kita analisis KD-nya semuanya, kira-kira nanti KD mana yang akan kita ambil. Komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Terus indikator harus jelas supaya dapat dikembangkan menjadi butir soal. Ini yang harus kita lakukan dalam menyusun kisi-kisi. Sebagai contoh, ketika kami menyusun kisi-kisi ujian madrasah, itu pun sudah memikirkan apakah kisi-kisi yang saya buat atau indikator yang saya buat itu kira-kira bisa dibuat soalnya oleh semua guru. Meskipun ada fleksibilitas bahwa penggunaan kisi-kisi, tapi di dalam menyusun soal pun kita berharap bahwa indikator yang bisa kita berikan itu bisa mudah digunakan dibuat soal oleh Bapak Ibu guru. Nah, dengan adanya kisi-kisi, ini kan kita bisa membuat atau menentukannya bagi penyusun soal agar soal itu valid dari aspek materi, baru dari kecakupan materinya, dari indikator, dan sebagainya. Sebagai acuan bagi penyusun soal, dan juga sebagai membantu penyusun soal dalam menentukan proporsi jumlah soal. Ini yang sebetulnya kalau kita bisa membuat kisi-kisi dari KD itu bisa kita buat di awal kita ada analisis penilaian, itu akan lebih baik lagi. Jadi kita sudah mengetahui ini kan mau bentuknya soal apa, mau diteskan dalam bentuk soal hadiah atau PHT atau PAS gitu. Itu kalau kita mau menyusun analisis penilaian di awal tahun pelajaran, itu akan lebih sangat membantu bagi kita untuk mampu menghasilkan satu instrumen tes yang baik. Nah, ini masing-masing sekolah tentunya berbeda nih nanti dalam membuat kisi-kisi. Ini misalnya saya contohkan PAS dan PLT. Ini ada kompetensi dasar, ada IPK, ada materi, ada indikator soal, ada level kognitif, ada bentuk soalnya. Ini contoh kisi-kisi, terus nomor soal. Ini mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa ya untuk menyusun kisi-kisi. Nah, tentunya format kisi-kisi PAS, kisi-kisi PA dan harian itu akan berbeda dengan besok ketika kita akan menggunakan kisi-kisi ujian madrasah. Nah, tentu ada proporsi kelas, terus indikator soal level dan lain sebagainya. Ini format-format ini sebenarnya tidak terlalu baku nih. Bapak Ibu bisa membuat format sendiri, yang penting itu bisa membantu untuk penyusunan soal yang akan kita gunakan. Nah, ini contoh ya, contoh soal ujian PAS yang contoh soal kisi-kisi ujian PAS. Ini seperti ini. Jadi masing-masing tentu punya perbedaan. Berarti kita ambil langsung dari KMA 183. Terus kita ambil kode atau KD-nya itu tetap kita tulis. Jadi untuk memudahkan kita melacak KD mana yang sudah kita yang akan kita gunakan dalam penilaian itu. Terus ada indikator pencapaian kompetensi dan rumusan yang berdiri perilaku. Biasanya ini hanya mempersingkat dari bunyi KD. Saya contohkan ini, memahami dua. Tadi ini
menunjukkan salah satu dalil Asmaul Husna. Nah, ini kan merangkum atau ruang lingkupnya kita perkecil lagi dari KD yang ada. Terus materi esensial adalah materi yang harus dikuasai oleh peserta yang kita tentukan berdasarkan UKRK tadi, urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaiannya. Nah, indikator soal yang kita susun itu memuat ciri-ciri KD yang diukur, memuat kata kerja operasional yang dapat diukur, satu untuk pilihan ganda dan dapat lebih dari satu untuk N, berkaitan dengan materi atau konsep yang akan dipilih. Terus dapat dibuat soalnya dengan bentuk soal yang ditetapkan. Ini susunannya dapat stimulus, subjek, perilaku, dan tingkatan. Nah, level kognitif itu L1, C1, dan C2. L2 itu C3, itu C5, dan soal ada pilihan menjodohkan dan lain-lain. Ini kriteria kita dalam menyusun kisi-kisi soal. Nah, dalam menyusun soal odds, ya, kita ingat lagi bahwa soal odds itu sebetulnya kaidahnya itu hampir sama dengan penyusunan soal yang lainnya. Yang berbeda hanya pada level, ya, level kognitif yang dipilih, mulai analisis, evaluasi, dan reaksi. Ini yang jadi acuan kita dalam nanti menyusun soal yang ya, pilihan ganda, saya kira ini sama ya untuk materi soalnya atau konstruksi soalnya dalam penyusunan soal hot sama juga dengan penyusunan soal yang lainnya. Yang penting adalah bahwa soal yang kita gunakan itu, soal yang kita susun itu tidak mengandung unsur sara, unsur kekerasan, dan juga tidak mengandung unsur politis atau iklan dari sebuah iklan komersil. Ini juga yang tidak boleh kita yang tidak boleh ada dalam soal kita ya. Nah, ini contoh komponen soal pilihan ganda HOTS. Ini stimulus bisa berupa teks, gambar, grafis, infografis, ayat, dan lain sebagainya. Tokoh soal atau stemnya ini pertanyaan, maka diakhiri dengan tanda tanya. Pokoknya ABCD itu untuk kelas jenjang MTS ya. Terus satu jawaban benar dan 3 distraktor. Kalau pilihan ganda kompleks, ya tidak, setuju, tidak setuju, terus benar, salah, dan lain sebagainya. Ini komponen soal pilihan ganda yang HOTS. Uraian saya kira sama soalnya, tapi uraian itu bisa kita mengukur beberapa kompetensi. Ini yang perlu kita susun selain itu adalah adanya kartu soalnya. Kartu soal sebagai bentuk nanti ketika kita akan menyusun soal yang HOTS. Ini saya contohkan perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Ini saya berikan kasus 1 ya, dan kasus 2. Ini kasus 1, Ahmad itu seorang anak yang diundang untuk menghadiri acara ulang tahun. Nah, di sana ternyata bercampur laki-laki dan perempuan, dan juga ada pesta minuman keras. Kemudian Ahmad diajak untuk minum bersama sebagai tanda solidaritas. Ahmad pun menerimanya agar menjaga perasaan temannya. Setelah itu Ahmad khawatir teman-temannya akan menjauhinya jika dia tidak ikut. Ini kasus 1. Kasus 2, saat liburan Dina diajak teman-temannya
Saat liburan, dia diajak teman-temannya untuk menginap di puncak. Liburan itu bukan hanya diikuti oleh teman-teman wanita, tapi juga oleh teman pria di kelas. Gina tidak sebagai syarat kelulusan. Gina melakukan semua karena takut tidak mendapatkan teman. Berdasarkan kedua kasus di atas, penyebab perilaku menyimpang yang dilakukan oleh Ahmad dan Gina adalah, ini kasus 1 dan 2 memiliki persamaan ya, bahwa kedua-duanya itu mereka takut tidak memiliki teman. Ini contoh kartu soal yang sudah lengkap. Nah, untuk penilaian skor, saya kira Bapak Ibu sudah bisa biasa melaksanakan ini semua ya. Oke. Ini contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk soal hot. Ada membandingkan apa persamaan dan perbedaan antara teks 1, teks data 1, 2, dan 3, terus hubungan sebab akibat, memberi alasan, meringkas atau merangkum, menyimpulkan, terus berpendapat, mengelompokkan, dan lainnya. Oke Bapak Ibu, saya kira untuk materi sesi pertama cukup sampai di sini, nanti akan kita perdalam lagi. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator untuk memandu, mungkin ada pertanyaan atau tanya jawab lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Bapak narasumber Sulitman BDI. Untuk selanjutnya, mungkin ada instruksi atau dari Pak Juwer, kami persilakan Pak Juwer, Pak kasih kursis, atau kita buka pertanyaan atau bagaimana? Ya lanjut Mas, nanti sampai dengan adzan zuhur lah, nanti istirahat, nanti masuk lagi jam 1. Pokoknya untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung kita buka lewat kolom chat saja ya, kolom chat saja ya Pak Suyitman ya. Boleh atau langsung mungkin bisa loncat ya. Nanti mungkin bacanya susah aja Pak. Langsung aja yang mau bertanya tadi aja. Iya langsung awal gitu. Ya, monggo yang mau bertanya mungkin biar gampang pakai raise hand dulu ya. Monggo Pak Ahmad Khotib 24 dari Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya Pak Ahmad Khotib dari Kendal, guru bahasa Arab. Oke, terkait dengan tadi yang kita sampaikan, ada beberapa pertanyaan yang mungkin tadi sama karena tadi agak lepas sedikit untuk itu. Nah, yang pertama terkait dengan kata-kata kerja operasional yang untuk membuat soal bot itu, kata-kata operasional yang dipakai. Kemudian yang kedua, tadi yang menentukan tadi yang bisa dibuat bot maupun yang tidak, kalaupun bisa semua, mungkin ada semacam kata-kata yang memang itu harus bot dan ini bisa walaupun tidak bot tapi bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, untuk membuat stimulus dalam soal itu apakah ada semacam peringkat, misalnya karena terserah untuk bahasa Arab ini kan memang kami juga mungkin kesulitan sama semua di semacam pendidikan itu, karena untuk bisa aktif bahasa Arab itu susah karena model harus bisa membaca, harus tahu artinya, bisa memahami. Nah ini mungkin dalam rangka untuk membuat stimulus, apakah ada memang semacam urutan, misalnya harus yang lebih mudah itu gambar atau diagram atau narasi dan sebagainya. Terima kasih Mbak Retna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang stimulus gimana Pak? Diulangi lagi. Oh iya. Langsung ngomong ya. Stimulus. Yang stimulus. Iya. Soalnya kenapa Pak? Soalnya untuk urutan membuat stimulus Pak, misalnya dari gambar atau diagram atau narasi itu di mana? Misalnya kami untuk bahasa Arab Pak. Itu narasi itu butuh waktu yang agak lama. Ya. Langsung saja nih. KKO, terkait dengan KKO nanti Bapak Ibu bisa melihat KKO yang ada di level
C4, 5, dan 6. Itu bisa nanti kita gunakan KKO di situ. Tapi perlu diingat, saya ulangi lagi bahwa untuk KKO menentukan itu walaupun dia ada di level 3 itu tapi bisa kita gunakan untuk jika jawabannya dituntut untuk dipilih oleh siswa itu membutuhkan data di tabel. Biasanya tinggal Bapak Ibu nanti memilih yang nanti akan kita gunakan untuk yang kita gunakan untuk ada sama terkait pelatihan soal monitor Pak Suyitman lepas ya. Iya, putus-putus juga. Lepas nih Pak Suyitman lepas. Sebentar kita tunggu. Sebentar nih Bapak. lagi nggih. Ya, ampun Pak. Oke, sip. Lanjut Pak. Halo. Tuh Ya, penyusunan bisa nggih? Oke. Untuk penyusunan stimulus itu apakah ada urutannya grafik, infografis, teks? Tidak ada urutan khusus nih. Tidak ada urutan khusus mau grafik dulu atau teks dulu, itu boleh. Tergantung nanti penekanannya Bapak Ibu masing-masing mungkin punya punya sen yang berbeda terhadap nilai ya, estetika atau keindahan dari soal yang akan kita susun. Jadi tidak ada panduan khusus apakah teks dulu, terus infografis dulu, terus grafik dulu. Sebenarnya tidak ada panduan khusus. Tapi biasanya orang itu mesti akan membuat infografis baru teks, atau orang akan membuat tabel baru teks. Biasanya seperti itu. Tapi sebenarnya format khususnya tidak baku lah, tidak baku. Itu yang lain. Monggo. Monggo Pak Muhammad Aris. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari MDS 1 Temanggung. Yang pertama saya bertanya Pak, untuk pembuatan soal hot itu kan yang pertama analisis KD. Jadi di analisis KD itu KD-nya itu tidak hot, apakah dalam nanti pembuatan soal ulangan harian itu harus semuanya soalnya tidak hot, atau kita bisa sisipi satu persatu soal hot? Sebaliknya untuk KD yang analisis yang harusnya itu hot, apakah semua soalnya itu hot ataukah ada soal penunjang yang lain? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kita nanti mungkin akan memberikan kepada teman-teman yang lain yang mata pelajarannya kan berbeda-beda. Mohon nanti untuk hasil dari contoh-contoh soal yang hot, baik mapel apa saja, nanti bisa dijadikan satu sehingga kita destinasi ke teman-teman. Ini loh contoh soal hot yang mapel ini, dan lain sebagainya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Untuk KD yang memang levelnya tidak hot, misalkan hanya memahami, itu kita bisa meningkatkan membuatnya menjadi soal hot, asalkan memang Bapak Ibu bisa meyakinkan bahwa anak-anak itu memiliki kemampuan yang lebih. Itu bisa. Nah, kalau yang soal menganalisis itu kan KD-nya menganalisis ya. Tentunya nanti sebelum menganalisis kan ada istilahnya indikator-indikator prasyarat yang harus
dikuasai oleh peserta didik. Maka tidak langsung ujuk-ujuk kita membuat soal yang tentu kita bisa membuat mulai dari level-level di bawahnya. Sebagai penunjang Bapak peserta didik itu nanti mampu untuk menjawab soalnya levelnya. Jadi soal yang KD-nya itu bisa menganalisis. Kalau misalkan kita nanti ujian ulangan harian, berarti kan hanya 1 KD. Nah itu tentu harus didukung dengan indikator-indikator yang lain sebagai penunjang untuk mencapai analisis itu. Tetap masih menggunakan level-levelnya. Terkait nanti materi, insya Allah nanti akan saya kemas ulang ya. Ini karena memang masih terpecah-pecah materinya. Nanti saya sampaikan apabila saya berikan beberapa materi dari narasumber, mungkin nanti Bapak bisa mempelajari sendiri. Itu ada banyak ini, nanti saya sharekan ulang tentang contoh stimulus HOT dan lain sebagainya. Itu ya Pak ya, termasuk contoh-contoh soal HOT, dan kebetulan juga semalam dapat materi baru dari Bu Titi tentang bagaimana soal AKM dalam pembelajaran itu kan, dalam bahan belajar. Itu mungkin nanti bisa saya share ulang untuk teman-teman semua. Ya, terima kasih. Itu 5 ya, monggo. Terima kasih Pak Aris. Lanjut ya. Kami persilahkan selanjutnya Pak Tony Agung Prasetyo dari Banyumas ya. Monggo Bapak Tony, dipersilahkan. Terima kasih. Unmute Pak, di unmute dulu Pak. Ampun, sampun nggih. Ya. Terima kasih Bapak. Ini saya dari Min 1 Banyumas ingin bertanya terkait UKRK, urgensi, kontinuitas, relevansi dan keterpakaian untuk tingkatan MI karena sebagai sekolah tingkat dasar mohon bimbingannya bagaimana cara kami menentukan kompetensi dasar mana yang lebih dahulu kita ujikan atau kita teskan dan mengakhirkan materi yang lainnya terkait UKRK tadi, karena menurut kami untuk tingkatan MI itu hampir semua atau mungkin semua kompetensi dasarnya itu masuk kriteria UKRK semua. Seperti itu saja Bapak, untuk mohon bimbingannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kalau memang nanti ulangannya harian, berarti kan ukurannya kan KD Pak nggih. Berarti ya semuanya sudah tetap esensial kan. Sudah bisa kita jadikan soal ujian. Itu kalau ukurannya nanti ulangan harian. Terus kalau misalkan di ulangan PAT, biasanya itu juga masih mencakup juga kan. Nah itu kan memang yang paling urgen, yang paling berpengaruh UKRK itu ketika kita menghitung soal ujian madrasah. Dari sekian KD, ada orang yang akhirnya semuanya kan penting, maka setiap KD dibuat soal. Termasuk di ujian madrasah yang akidah biasanya juga semua KD dianggap penting semua sisi UKRK-nya, sehingga semua KD itu diujikan dengan nanti penjabaran materinya atau penjabaran soalnya, distribusi soalnya yang kita bagi. Itu memang bagi kita karena itu sudah dianggap penting, maka semuanya dianggap memiliki UKRK pertimbangan yang pantas untuk dijadikan soal. Itu untuk ini. Itu mungkin dari mapel-mapel yang lain yang memang KD-nya terlalu banyak, KD-nya banyak, materinya banyak, sehingga nanti membutuhkan indikator-indikator yang banyak pula. Maka itu nanti dalam menyeleksi indikator atau menyeleksi materi pula nanti pertimbangannya dengan UKRK. Kalau di soal ujian mana ada ujian, karena pertimbangannya di KMA 183 itu ada sosial media, itu kan belum diajarkan di kelas 7 dan kelas 8, sehingga KD itu tidak kita ajarkan. Itu Pak Nggih. Kalau bulan harian mungkin kita tidak berpikir UKRK, tapi kalau di ujian materi mungkin kita berpikir itu ya, itu ya. Terus KD indikator tetap kalau kita tes ya tetap dimulai dari indikator level kognitif yang bawah dulu, L1-nya, L2, L3 baru kita ke L4-nya. Karena tetap kita membutuhkan
pengetahuan dasar dari tadi untuk mereka mampu menyelesaikan soal-soal yang harus. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Bu Ari, monggo. Ya, tadi kan disampaikan kalau soal hot itu tidak harus soal yang susah gitu ya Pak ya? Betul. Tidak harus soal yang sulit begitu ya? Iya. Berarti ada tingkat kesulitan soal ya Pak ya? Betul. Untuk satu paket soal, misalnya satu paket ulangan, misalnya soal ulangan harian, itu berarti kan harus diujikan dulu ya Pak, untuk mengetahui tingkat kesulitan siswa, tingkat kesulitan soal. Mungkin Bapak punya trik bagaimana cara menguji cobakan supaya tidak membuang banyak waktu begitu. Iya, gitu ya. Oke, terima kasih. Memang selama ini yang jarang kita adalah dicobakan soal memang lagi dari satu kita menghasil berapa tahun tentunya kita sudah punya soal. Nah itu kalau kita analisis sudah bisa menentukan bahwa soal itu mudah, soal itu sedang, atau soal itu sulit. Itu tergantung dari jumlah jawaban peserta didik yang mampu menjawab soal itu dengan benar. Nah untuk sementara ini memang untuk kita mengukur bahwa soal itu mudah, sedang, dan sulit, ketika kita membuat kisi-kisi, biasanya kita hanya spekulatif saja. Artinya ketika kita mau prosedural, berarti memang soal itu diujikan. Nah, ketika memang tidak diujikan, maka kita bisa menggunakan menganalisis dari bank soal atau soal-soal yang sudah kita gunakan. Itu bisa, tapi itu memang membutuhkan waktu ya. Nah, akhirnya ya orang lebih memilih simpelnya dengan menurut subjektivitas dari si pembuat soal, bahwa soal yang kita susun itu soal yang mudah, sedang, dan sulit. Itu memang itu harus diuji cobakan terlebih dahulu. Itu nih Bapak Ibu nih. Ya, tapi kalau enggak ya subjektivitas kita sebagai pembuat soal untuk menilai bahwa soal itu adalah soal yang mudah, sedang, atau sulit. Itu dari saya. Monggo Pak Ari, cukup? Ya, cukup. Lanjut ya ke Bu Anis dari Pemalang, Bu Anis Rosidah. Dipersilakan. Bu Anis Rosidah dari Pemalang. Monitor Bu Anis. Udah, kita langsung ke Bu Heni aja. Bu Heni dari Sukoharjo. Bu Heni. Anis, Halo, Bu Heni. Di unmute dulu Bu Heni. Di unmute. Ini malah hilang videonya. Iya. Atau yang lainnya? Yang lainnya monggo. Monggo Putri. Bu Heni sudah coba. Bu Heni sudah itu. Bu Heni, monggo Bu Heni, silakan. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengajar di jenjang MI ya Pak ya, di jenjang MI. Ini kalau melihat realitas sekarang ini, anak-anak kan kita nggak bisa mengajar secara tatap muka. Jadi materi yang kita berikan hanyalah secara esensial. Bagaimana anak-anak belum bisa baca lancar, belum bisa memahami suatu kalimat, ya. Ini pengalaman saya di kelas 4, anak-anak itu belum bisa memahami suatu kalimat. Bagaimana kita memberikan soal yang hot itu tepat atau tidak ya Pak? Ya. Apakah kita cukup sampai level C2 atau C3 gitu sudah termasuk hot atau belum? Terima kasih. Terima kasih ya, ini pertanyaan yang cukup sulit nih. Karena peserta didik itu kan kelas 4 nih Bung ya. Ya kembali lagi bahwa kita melihat KD-nya dulu Bu. Karena memang di KD itu ada yang berbunyi menganalisis, berarti coba kita buat
soal HOT tapi yang sederhana. Artinya HOT itu kan tidak cenderung untuk sulit ya. HOT itu tidak sama sekali. Nah, apalagi soal untuk kelas 4 saya kira bisa juga kalau misalkan kelas 4 membaca sudah lancar. Kalau benar ya kan ada bacaan, terus bacaan itu nanti anak dibuat pernyataan bahwa bacaan itu pernyataan sesuai dengan basanda itu kan nggak, menurut saya itu bukan soal yang jelimet banget itu ya, itu misalkan terus apalagi ya mengurutkan sesuatu proses atau apa. Bahkan sebetulnya kadang-kadang kalau kita melihat sampai ke metakognitif itu kan hanya sebatas peserta didik itu ada kasus peserta didik, kalau kamu jadi dia apa yang kamu lakukan itu loh, itu kan sebetulnya mengukur dirinya sendiri. Itu sebetulnya tidak, menurut saya tidak terlalu sulit gitu loh. Ketika misalnya si anak menjadi C kan, menjadi C yang ada di tokoh itu, maka apa yang akan dilakukan itu kan, itu kan nggak harus anak itu berpikir tentang materi yang jelimet itu kan, tapi terkait hatinya itu kecenderungannya. Nah disitulah nanti ketika memang terjadi jawaban yang kok agak menyimpang, itu tidak lanjut dari bapak ibu guru untuk meluruskannya. Itu menurut saya itu seperti itu. Jadi jangan dikhawatir bahwa soal itu soal yang sulit banget, biasa kayaknya itu. Saya kira itu gitu. Iya. Monggo. Terima kasih Pak. Iya, sami-sami. Yang lain? Ibu, masih ada? Yang resen sudah kami persilahkan untuk unmute. Bu masih toh? Bu Heni tadi udah ya. Atau mungkin yang lain? Bu ini sudah. Bu Triani Tawati, kami persilahkan. Atau Bu Puji itu, Bu Puji. Bu Puji Sotirisih, monggo, Bu Puji. Ayo monggo Bu Tri atau Bu Puji dulu silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dulu. Ya, monggo Bu Tri Anita. Assalamualaikum, saya dari MTS Negeri 1 Rembang. Yang ingin saya tanyakan mungkin agak keluar dari yang sedang kita bahas. Tapi ini sesuatu yang menurut saya agak jadi tanda tanya. Sebetulnya antara pembuatan soal HOT dengan literasi dan numerasi itu apakah dua hal yang padu atau nantinya berurutan atau dua hal yang terpisah? Jadi saya masih rancu pada pemahaman ini, karena kita selain dituntut untuk membuat HOT, kita juga dituntut untuk bisa membuat soal yang pakai literasi dan numerasi. Nah, itu saja yang saya tanyakan. Ya. Terima kasih. Halo, terdengar ya? Iya. Oke, ya. Kenapa kita harus menyinggung soal HOT? Memang salah satunya itu untuk mensukseskan nanti di AKM atau di akhir. Karena nanti kan aksi dan AKM itu kan soal daripada soal PISA. Jadi kalau tiba-tiba anak itu diujikan dengan soal PISA, kenapa soal PISA kita itu skor PISA kita itu rendah dan tensi kita itu rendah? Karena memang selama ini tes-tes yang kita berikan kepada peserta itu belum mampu untuk mengukur pada level kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi soalnya masih di bawah standar yang digunakan oleh PISA dan tensi itu. Nah,
Oleh karena itu, di dalam pembelajaran, sebenarnya bukan hanya penilaian ya tadi, bahwa ini kan kita sekarang bicara penilaiannya. Nah, maka dalam penilaian itu kita juga harus menggunakan penilaian yang HOTS. Agar nanti ketika ada di AKM, nanti juga mereka nilainya dengan cara nilai yang HOTS pula. Nanti pun didukung dengan pembelajaran yang HOTS. Jadi berhubungan, ya. Pembelajarannya HOTS, terus penilaiannya HOTS, nanti AKM, aksi yang itu juga HOTS. Nah, di AKM aksi itu kan lebih detail lagi ya. Ada literasi sains, literasi numerasi, ada literasi sosial budaya, literasi baca, itu. Arahnya memang ke sana. Jadi untuk mendukung keberhasilan kita dalam meningkatkan kemampuan didik, maka di pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru dan penilaian pun nanti menggunakan penilaian yang HOTS. Karena di AKM, di aksi, nanti juga menggunakan penilaian yang HOTS. Jadi anak-anak nanti sudah terbiasa untuk mengerjakan soal-soal HOTS. Nah, selama ini kalau memang tingkat literasi bacanya jadi bahwa kadang-kadang gurunya aja sudah memberi kunci, lihat kalimat utama, lihat paragraf pertama atau paragraf terakhir itu kan, sehingga anak tidak akan baca teks keseluruhan. Nah, ini yang kita coba untuk membangun adalah kesadaran literasi baca, sains dan numerasi. Jadi penyusunan soal HOTS yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru itu kan nanti dimaksud untuk penilaian harian, penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Nah, sedangkan ujungnya nanti adalah di penilaian AKM dan aksi. Itu mendukung, ini saling mendukung antara HOTS dan aksi atau AKM. Itu dari saya. Iya, sami-sami. Bu Indah, monggo. Oh, Bu Masita dulu, monggo Bu Masita. Ini Bu Indah belum terdengar suaranya. Bu Masita, monggo. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan saya tadi disampaikan bahwa stimulus dalam soal HOTS itu lebih dari satu ya Pak. Semakin banyak semakin tingkat semakin banyak tinggi. Yang ingin saya tanyakan, untuk stimulusnya lebih dari satu itu apa ragamnya harus sama atau boleh sama atau berbeda Pak? Jadi contoh untuk bahasa Indonesia itu bisa tes semua atau ada campuran tes, tabel atau peta konsep seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Boleh. Jadi kalau stimulusnya satu ya HOTS, tapi HOTS-nya mungkin urung panas lah. Atau kalau dua itu mulai panas, tiga itu sudah panas banget kan. Nah, untuk memadukan beberapa stimulus bisa teks semua, bisa gabungan antara grafik dan atau grafik dengan infografis. Yang akan diujikan apa? Kalau mencari informasi bisa kita membuat dengan berbagai infografis yang ada. Itu boleh Bu, tidak ada aturan khusus. Jadi boleh kita menggabungkan beberapa bentuk stimulus dalam satu soal itu. Itu Bu. Iya, sami-sami, monggo. Monggo selanjutnya Bapak Ibu yang sudah raise hand, kami persilahkan Bu Isaratun Nafiah atau dimulai Bu Isaratun dari Kota Magelang ya. Oke Pak. Pak, Assalamualaikum. Tadi sudah saya tulis di chat untuk pertanyaan saya. Apakah untuk soal HOTS itu tadi harus memunculkan ketiga karakteristik tadi Pak, yang satu tingkatnya tinggi, kemudian soalnya harus bervariasi tadi, kemudian kontekstualnya, mengingat ini pandemi ini kan untuk soalnya pasti kita pakai Google Form ya, sehingga untuk memunculkan soal yang berbagai macam itu agak kesulitan kita Pak. Kemudian yang kedua Pak, untuk idealnya Pak, proporsi untuk soal yang HOTS dan tidak HOTS itu prosentasenya berapa Pak? Terima kasih itu Pak. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Ya, kalau memang soal HOTS itu kan tadi dilihat dari tiga karakteristiknya.
mengukur kemampuan tingkat tinggi, punya stimulus yang kontekstual dan menggunakan soal yang beragam. Nah, soal yang beragam sebetulnya kalau di Google Form itu malah kalau kita menggunakan Google Form akan lebih menggunakan itu nanti bisa membuat soal pilihan ganda, bisa membuat soal yang menjodohkan, bisa membuat soal yang hanya benar dan salah. Itu menurut saya malah akan lebih mudah. Okay. Untuk idealnya, untuk soal yang hot itu memang tidak ada ketentuan khusus berapa soal hot yang akan kita buat. Itu masing-masing kembali kepada KD yang ada yang akan kita ujikan. Okay. Jadi tidak ada batasan khususnya lah yang ideal. Berapa sih soal yang ada? Nah, itu kembali lagi nanti pada KD yang akan kita ujikan. Berapa banyak KD yang menuntut untuk pembuatan soal yang hot? Saya kira itu, okay. Jadi tidak. Misalnya soal 10, 5 hot itu enggak seperti itu. Tapi KD-nya nanti seperti apa yang akan kita ujikan. Itu gitu. Monggo. Cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Boyolali, Pak, tulisnya dari Min 1 Boyolali. Saya mau menanyakan karena image ini dari image secara umum ya Pak, image kami itu kalau soal hoax itu image-nya susah. Karena yang dari pengertiannya juga dituntut berpikir tingkatnya. Gitu. Nah, terus kalau kita mau nyetel soal itu hoax tapi tidak sulit, itu berarti yang dinaikkan apanya itu, apakah stimulusnya atau pertanyaannya. Terima kasih dari saya. Iya. Stimulusnya. Oke. Ya. Ya. Soal hot tapi tidak mas. Contoh yang tadi saya sampaikan, misalkan soal yang bentuknya itu benar salah, soal yang bentuknya itu setuju dan tidak setuju, itu kan menurut saya nggak terlalu sulit ketika kita harus berpikir banyak itu kan, karena nanti kan ada teks ya, teks itu misalkan cerita tentang apalah ya, baru nanti dibuat pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan teks itu. Nah, tinggal peserta didik itu menentukan pernyataan itu sesuai apa tidak, itu kan. Terus pernyataan ini sesuai atau tidak, itu kan hanya ya Pak ya? Iya, nggak terlalu. Mungkin sudah pernah mengikuti tes yang AKM, apa itu kan, ada soal-soal yang seperti itu yang sifatnya itu menilai diri sendiri berdasarkan konteks yang ada di dalam soal tersebut. Itu jadi kalau memang pilihan ganda yang satu jawaban, ya mungkin itu agak sulit ya. Tapi kalau yang bentuknya benar salah, terus setuju tidak setuju, mungkin itu agak mudah. Menurut saya seperti itu, Bu. Terima kasih. Okay. Ya, terima kasih. Untuk Pak Suyitman gimana? Yeah. Cukup? Kita cukup saja, ya. Bapak Ibu. Nanti kita lanjut. Bapak Ibu peserta, untuk sementara kami cukupkan sekian dulu karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.00 lewat. Kita istirahat dulu dan kita kembali ke ini pukul 13.00. Gitu ya Bapak Ibu, silakan istirahat dulu, sujud dulu, makan siang, kita lanjut pukul 13.00. Terima kasih kepada Pak Suyitman atas paparannya, atas jawabannya, sangat memuaskan ya. Ya, nanti praktek menyusun itu ya. Nanti lanjut ke Pak Suyitman lagi, jam 13.00 ya. Iya, nanti masih saya Pak Soman. Nanti kita sebenarnya praktek nyusun kisi-kisi gitu. Nanti saya share formnya. Dengan Bapak itu gimana sih nanti menyusun kisi-kisi. Tapi yang kita susun nanti kisi-kisi yang hots itu. Jadi mungkin tidak akan banyak ceramah. Tinggal Bapak Ibu nanti kita berikan form untuk diisi kisi-kisi yang sesuai. Paling tidak misalkan kita menyusun
masing-masing dua KD satu indikator saja. Dan nanti kita presentasikan, kita koreksi, kira-kira kisi-kisi benar atau tidak. Itu nggih. Nah, sambil menyusun ya, kita sambil tanya nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu ada produk yang nanti dikerjakan. Itu dari saya cukup sekian nggih. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.